pagi Ibu, perkenalkan saya Dr. Arsya yang akan melakukan pengukuran JPP hari ini. Mungkin nanti ada sedikit tidak nyaman, apakah bersedia? Bersedia. Baik. Untuk sekarang keluhannya ada di mana Ibu? Saya dok sedikit nyeri dok. Oke, baik, silakan untuk berbaring Ibu. Mempersiapkan alat dan bahan serta mendekatkan peralatan di samping tempat tidur pasien sehingga mudah dijangkau, lalu melakukan cuci tangan 6 langkah. Kemudian pemeriksa berada di sebelah kanan pasien dan penderita dalam posisi santai, kepala sedikit terangkat dengan bantal dan otot sternocleidomastoideusnya dalam keadaan rileks. Kemudian lepaskan pakaian yang sempit atau menekan leher. Naikkan ujung tempat tidur setinggi 45 derajat atau sesuaikan hingga pulsasi vena jugularis tampak jelas dan miringkan kepala menghadap arah yang berlawanan dari arah yang akan diperiksa. Selanjutnya yaitu gunakan lampu senter dari arah miring untuk melihat bayangan atau shadow dari vena jugularis. Kemudian identifikasi pulsasi vena jugularis interna. Apabila tidak dapat menemukan pulsasi vena jugularis interna, dapat mencari pulsasi vena jugularis eksterna. Kemudian menentukan titik tertinggi di mana pulsasi vena jugularis interna atau eksterna dapat dilihat. Selanjutnya yaitu menentukan titik tertinggi di mana pulsasi vena jugularis interna atau eksterna dapat dilihat. Kemudian memakai sudut sternum atau manubrium sebagai tempat untuk mengukur tinggi dari pulsasi vena. Kemudian titik ini kurang lebih 4-5 cm di atas pusat dari atrium kanan. Kemudian dengan menggunakan penggaris pertama diletakkan secara tegak atau vertikal, di mana salah satu ujungnya menempatkan pada manubrium. Kemudian garis kedua diletakkan mendatar atau horizontal, di mana ujung yang satu tepat di titik tertinggi pulsasi vena, sementara ujung lainnya ditempelkan pada penggaris satu. Kemudian ukur jarak vertikal atau tinggi antara manubrium dan titik tertinggi pulsasi vena. Kemudian ditambah 5 cm. Baik, untuk hasil pengukurannya yaitu 9 cm. Kemudian bersihkan atau simpan alat yang digunakan serta lakukan cuci tangan. Baik Ibu, untuk pemeriksaan JVP-nya telah selesai. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada dok. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih. Selamat pagi Bu, perkenalkan saya Dr. Arsya yang akan melakukan pemeriksaan varises. Mungkin nanti agak sedikit tidak nyaman, apakah bersedia? Bersedia dok. Baik, pasien dalam posisi siap, kemudian saya melakukan cuci tangan 6 langkah. Kemudian Ibu silakan untuk terlungkup. Baik Ibu, untuk lokasi sakitnya ada di kaki sebelah mana? Kanan dok. Oke, baik. Yang pertama, saya lakukan inspeksi tungkai di bawah penyinaran yang cukup dari arah belakang pasien dengan posisi tungkai pasien abduksi atau endorotasi. Kemudian perhatikan tanda kronisitas dan kelainan kulit seperti talangi ektasis, dermatitis, statis, edema, perdarahan ataupun ulkus. Kemudian inspeksi, lihatkan vena yang mengalami varises tungkai bawah, apakah vena superficial, utama atau cabangnya. Biasanya vena tersebut tampak jelas melebar, berkelok-kelok dan berwarna kebiruan. Lalu varises vena tungkai bawah pada cabang yang vena superficial biasa lebih berkelok-kelok dibanding pada vena superficial utama. Kemudian melakukan palpasi yaitu raba daerah vena yang berkelok dan lakukan penilaian ketegangan varises vena tungkai bawah dan besarnya pelebaran vena. Periksa juga pulsasi pada vena dan arteri, apakah ada kelainan atau obstruksi. Selanjutnya yaitu lakukan perkusi. Lakukan pada vena-vena yang melebar, kemudian perkusi dilakukan di vena bagian distal, lalu raba vena di bagian proksimal, apakah terdapat aliran gelombang atau tidak. Selanjutnya yaitu tes Trendelenburg, meminta pasien berbaring dan evaluasi tungkai 90 derajat selama 10 menit untuk mengosongkan vena. Permisi Ibu, bisa dinaikkan kakinya 90 derajat untuk mengosongkan vena. Lalu oklusi venosa vena magna pada paha bagian atas dengan kompresi manual atau tourniquet menggunakan tekanan yang cukup untuk menekan vena superficial.
superficial, namun tidak menekan vena dalam. Lalu menggunakan tekanan yang cukup untuk menekan vena superficial, namun tidak menekan vena dalam. Kemudian minta pasien untuk berdiri dengan tetap mengoklusi vena. Silakan untuk berdiri, Bu. Setelah pasien berdiri selama 20 detik, lepaskan kompresi dan lihat adanya tambahan pengisian vena. Lalu setelah pasien berdiri selama 20 detik, lepaskan kompresi dan lihat adanya tambahan pengisian vena. Lalu amati pengisian vena pada tungkai. Normalnya vena superficial terisi dari bawah atau distal dan memakan waktu sekitar 35 detik. Lalu periksa juga dilakukan pada bagian kontralateral. Baik Ibu, untuk hasilnya venanya lambat. Bila vena lambat sekali terisi proksimal, berarti katup komunikasinya baik. Bila vena cepat terisi, misalnya dalam waktu 30 detik, berarti terdapat insufisiensi katup komunikans. Pada pasien, venanya lambat sekali terisi karena katup komunikasinya baik. Selanjutnya yaitu manuver Perthes. Pasien berdiri beberapa saat lalu dipasang ikatan elastik di bawah lutut untuk membendung vena superficial. Kemudian pasien melakukan gerakan berjingkat sebanyak 10 kali. Permisi, kakinya dilebarkan sedikit. Ini di bawah lutut ya. Kemudian pasien melakukan gerakan berjingkat sebanyak 10 kali agar otot-otot betisnya berkontraksi sehingga darah dipompa dari sinusoid vena dan vena sekitarnya. Silakan untuk jinjit, kemudian berdiri lagi sebanyak 10 kali. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baik. Bila vena yang terletak di distal dari ikatan kempis atau kosong, berarti katup-katup vena perforantes dan vena profundanya berfungsi dengan baik dan tidak adanya sumbatan. Kemudian, bila vena superficialnya yang bertambah lebar, berarti katup tersebut mengalami kegagalan atau terdapat sumbatan pada vena profunda. Pemeriksaan juga dilakukan pada bagian kontralateral. Selanjutnya yaitu pemeriksaan human sign. Posisikan pasien terlentang dengan tungkainya sedikit ekstensi, kemudian didorsofleksikan dan tanyakan apakah pasien mengalami nyeri pada betis atau tidak. Permisi. Apakah nyeri? Tidak dok. Apakah nyeri? Tidak dok. Kemudian dilakukan pada sisi kontralateral. Apakah nyeri? Tidak dok. Apakah nyeri? Tidak dok. Baik, untuk penyampaian hasil, jika adanya nyeri maka tanda human sign-nya positif dan pasien harus dimotivasi untuk mobilisasi dini agar sirkulasinya menjadi lancar. Baik Ibu, untuk pemeriksaan varises hari ini telah usai. Dari hasil pemeriksaan tidak terlihat ada tanda kelainan dan semuanya terlihat normal. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada dok. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih dok.